Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem RFID serta memberikan simulasi pada sistem RFID pada Perpustakaan UNAN dan PNP. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Nadia Fatma Azhara. Yang kedua ada Leonita Arwandi. Yang ketiga ada Ramdana Zikra Muklis. Dan yang terakhir ada Erika Mutiara. Definisi dari sistem RFID. Pengembangan sistem RFID di perpustakaan dapat mempermudah pekerjaan para staf dalam pengelolaan dan penyebaran informasi. Selain itu, menggunakan RFID membuat sirkulasi yang ada di perpustakaan memungkinkan adanya self-service, karena dengan sistem RFID ini setiap buku memiliki chip tersendiri. Jadi jika ada pengunjung yang ingin meminjam tetapi tidak melakukan pendataan, maka saat ingin keluar dari perpustakaan, sistem tersebut akan membacanya. Tujuan penggunaan RFID yaitu RFID itu sendiri memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam proses pelayanan perpustakaan, terutama pada segi sirkulasi koleksi, keamanan koleksi perpustakaan, serta efektivitas pendataan ulang koleksi perpustakaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen sistem automasi berbasis RFID. Yang pertama, tag RFID terdiri dari tag chip dan tag antena. Tag chip menyimpan nomor seri yang unik dan termasuk memori untuk menyimpan informasi pengidentifikasian yang unik. Sedangkan tag antena berfungsi untuk mengirimkan informasi dari chip ke reader. Tag RFID terdapat 3 macam, yaitu tag aktif, yaitu menyiarkan sinyal untuk mengirim informasi yang tersimpan pada microchip dan memiliki jangkauan hingga 100 meter. Ada 2 jenis utama dari tag aktif, yaitu transponder dan beacon. Berikutnya, tag pasif. Dalam sistem RFID pasif, reader dan antena reader mengirimkan sinyal radio ke tag. Tag RFID kemudian menggunakan sinyal untuk mengirimkan daya kembali ke reader. Sistem RFID pasif memiliki jangkauan kurang dari 10 meter dan lebih dari 3 meter. Terakhir, tag semi-pasif. Tag semi-pasif menggunakan sumber daya terpadu atau baterai untuk daya pada chip. Tag semi-pasif tidak memiliki pemancar sendiri dan memiliki jangkauan kurang dari 100 meter. 2. Reader RFID. Reader RFID dikenal juga sebagai integrator, yakni perangkat yang menyediakan koneksi antara tag data dan sistem perangkat lunak yang membutuhkan informasi. 3. Basis data RFID. Basis data merupakan sistem informasi logistik pada posisi back-end dan bekerjasama melacak serta menyimpan informasi tentang item yang memiliki tag. Informasi yang tersimpan dalam basis data dapat terdiri dari identifier item, deskripsi, pembuatan, pergerakan, dan lokasinya. Pembahasan berikutnya yaitu perbedaan sistem RFID dengan sistem barcode. Yang pertama, prinsip. Barcode adalah pengidentifikasi grafis yang memiliki sekumpulan informasi dengan mengatur bilah hitam dan spasi putih dengan lebar berbeda menurut aturan pengkodean tertentu. Sedangkan RFID adalah komunikasi data non-kontak antara pembaca dan tag untuk mencapai tujuan pengidentifikasi target. 2. Jarak. Barcode hanya mendukung pembaca jarak dekat, sehingga pembaca perlu membaca barcode yang dicetak dari jarak dekat. Sedangkan tag RFID mendukung jarak baca lebih jauh, baik tag RFID aktif maupun tag RFID pasif. Selain itu, RFID dapat membaca kertas, kayu, dan plastik, tetapi barcode tidak. 3. Aplikasi. Barcode terutama digunakan dalam sirkulasi komoditas, manajemen buku, manajemen pos, sistem perbankan, dan bidang lainnya. Sedangkan RFID lebih banyak digunakan. Aplikasi tipikal adalah manajemen hewan, kontrol akses, kontrol parkir, otomatisasi lini produksi, manajemen aset, manajemen binatu, manajemen acara, dan lain-lain.
4. Kapasitas. Penyimpanan barcode satu dimensi memiliki kapasitas 50 byte. Barcode 2 dimensi memiliki kapasitas maksimum 2 hingga 3000 karakter, dan RFID memiliki kapasitas maksimum beberapa megabyte. 5. Efisiensi pemindaian. Frekuensi pengenalan pemindaian barcode terbatas. Hanya satu kode batang yang dapat dipindai dalam satu waktu. Tetapi, pembaca RFID dapat mengidentifikasi dan membaca beberapa tag RFID secara bersamaan. 6. Fungsi baca dan tulis. Kode batang tidak memiliki fungsi baca dan tulis, dan informasi tidak dapat ditambahkan pada kode batang yang dicetak, sedangkan tag RFID dapat dibaca dan ditulis. Pembaca RFID dapat berkomunikasi dengan tag dan memodifikasi informasi yang disimpan sejauh diizinkan oleh desain tag. 7. Penampilan eksternal. RFID tidak dibatasi oleh ukuran dan bentuk dalam membaca dan tidak perlu memecahkan ukuran pembawa atau akurasi pencetakan untuk akurasi pembaca. Selain itu, tag RFID dapat menjadi bentuk pengembangan yang lebih kecil dan beragam untuk diterapkan pada produk yang berbeda. 8. Kinerja keselamatan. Data RFID dapat dilindungi dengan teknologi enkripsi yang tidak mudah dipalsukan dan diubah, sedangkan informasi barcode diekspos dan biasanya menggunakan aturan pengkodean umumnya sehingga keamanan data tidak dapat dijamin. 9. Kehidupan layanan. Pembawa barcode tradisional adalah kertas, sehingga mudah terkontaminasi dan rusak, dan barcode tidak dapat diubah dan tidak dapat digunakan kembali setelah dicetak. Tetapi RFID menyimpan data dalam chip untuk menghindari noda dan dapat berulang kali menambah, mengubah, dan menghapus data yang disimpan dalam tag RFID, sehingga masa pakai lebih lama. 10. Biaya. Sistem barcode adalah teknologi identifikasi otomatis yang paling ekonomis dan praktis saat ini karena konfigurasinya yang fleksibel dan biaya yang rendah. Meskipun sistem RFID memiliki banyak keunggulan yang tak tergantikan, itu jauh lebih tinggi daripada barcode dalam biaya produksi dan biaya peralatan, yang telah menjadi kendala utama penggunaan RFID secara luas. Di sini saya akan membahas yang nomor 5, cara penerapan RFID di perpustakaan. Baik, di sini saya akan membahas cara kerja sirkulasi perpustakaan menggunakan sistem RFID. Yang pertama yaitu RFID itu ditempelkan ke tag RFID dalam buku. Kemudian yang kedua, memasukkan buku ke dalam rak. Setelah itu, mencari buku dengan alat scan agar nantinya mempermudah cara men-saving buku tersebut. Yang keempat, kita sendiri atau pemustaka mencari barang pustaka itu yang terdapat di opak di perpustakaan tersebut, atau bisa langsung mencari ke rak buku dengan kode-kode kelas yang telah dipasang di rak tersebut. Kemudian yang kelima, peminjaman dilakukan secara mandiri atau bisa disebut dengan self-service dengan menggunakan alat self-check connection atau station. Yang keenam, buku yang dipinjam telah melalui proses di mana proses tersebut telah dilakukan oleh para pustakawan dan tidak akan menjadi masalah ketika buku tersebut telah melewati pintu keluar yang telah dipasang dengan alarm pemindai. Dan terakhir, ketika pemustaka yang ingin mengembalikan buku tersebut, maka buku tersebut bisa melalui alat drop out. Apa saja keunggulan dan kelemahan penerapan sistem RFID? Keunggulannya yaitu dapat memindai beberapa item secara bersamaan. Sistem ini dapat memindai semua item yang masuk sekaligus dibandingkan dengan pemindai optik yang hanya dapat menangani satu item dalam satu waktu. 2. Mengurangi biaya. Kita dapat mengurangi biaya operasional dengan menggunakan sistem RFID. Berikutnya kekurangan dari sistem RFID yaitu RFID dapat terganggu. Seseorang yang menggunakan frekuensi yang tepat pada sentrum elektromagnetik yang berpotensi mengganggu sistem RFID
kita dapat membaca berikutnya masalah tabrakan pembaca. Sistem perlu diatur dengan hati-hati untuk menghindari masalah tabrakan. Selanjutnya dapat dibaca pada jarak yang lebih jauh. Sebagian besar sistem RFID dirancang untuk bekerja pada jarak yang kecil. Berikutnya dapat dibaca tanpa izin. Saat memulai sistem ini untuk disematkan di barang sehari-hari juga bergantung pada toko yang memindai setiap barang yang dibawa untuk mencegah pencurian.